Untuk waktu yang tersisa kita menjawab sebagian dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kapan waktu membayar fidyah? Boleh membayar fidyah mengumpulkan dalam satu hari, boleh juga satu hari. Misalnya hari pertama Ramadan dia tidak berpuasa, maka pada hari itu dia membayar fidyah. Boleh juga dikumpul pada hari terakhir, ya, lalu kemudian mengumpulkan 30 orang miskin untuk membayar fidyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bagaimana cara membayar fidyah bagi seorang yang hendak melakukan hal ini, orang tua atau orang sakit yang sudah tidak lagi diharapkan kesembuhannya. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang masalah ukuran fidyah. Ada yang mengatakan setengah sa', ada yang mengatakan 1 sa', ada yang mengatakan 1 mud, ya. Nah, 1 mud itu ya 2 tangan ini. Nah, namun barakallahu fikum, pendapat yang sahih dalam masalah ini adalah kembali kepada uruf, kembali kepada kebiasaan masing-masing daerah. Apa yang menjadi kebiasaan mereka yang disebut dengan ta'am, dengan makanan, ya, berbeda-beda antara suatu keadaan dengan keadaan yang ada di daerah yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan secara mutlak, fidyatun ta'amun miskin. Membayar fidyah yaitu memberi makan kepada orang miskin. Maka yang mana saja yang disebut ta'am, memberi makan kepada orang miskin, yaitu sesuatu yang ketika dia makan dia kenyang. Nah, maka itu sudah cukup. Apakah sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Dengan syarat bahwa itu adalah ta'am, makanan yang biasanya menjadi makanan pokok mereka. Nah, kalau mungkin daerah kita antum kasih kurma, mereka mengatakan ini bukan makanan, ini bukan makanan pokok kami, tidak mengenyangkan. Nah, berbeda kalau kemudian yang diberikan itu kepada mereka yang ada di daerah yang makanan pokok mereka diantaranya adalah kurma. Nah, jangan pula ada yang menyangka bahwa yang dimaksud ta'am adalah sesuatu yang bisa dimakan. Bukan itu, ya, dikasih snack, ya, snack biasa, nih 1 kali makan. Ya, tidak benar, bukan itu yang dimaksud. Namun ta'am yang dimaksud adalah sesuatu dari makanan yang biasa menjadi makanan yang ada di daerah tersebut yang mengenyangkan mereka. 1 kali untuk 1 orang miskin. Ya, kalau misalnya seorang tidak berpuasa selama 30 hari, jangan 30 porsi makan diberikan pada 1 orang. Ya, diberikan pada 1 orang. Namun masing-masing 1 orang miskin untuk 1 fidyah. 1 orang miskin untuk 1 fidyah. Dan para ulama menyebutkan 2 keadaan apabila kita hendak memberikan makan kepada mereka. Yang pertama adalah makanan jadi, ya, makanan jadi. Nah, misalnya kita buat makanan, nah, bikin apa misalnya, nasi kuning, ya, dikasih, jangan cuma nasi saja, dikasih ya tentunya tambahan yang biasanya dimakan, ikan atau telur, ya, atau yang semisalnya, potongan ayam dan yang semisalnya. Suruh dia makan sampai kenyang, ya. Kalau dia sudah merasa cukup, berarti 1 orang dapat. Nah, kalau 30 hari dia tidak berpuasa, boleh dalam 1 kali kita mengundang 30 orang, ya, datang seluruhnya makan di rumah. 30 orang ini mereka setelah makan kenyang sudah cukup, maka selesai. Berarti kita telah memberi makan pada 30 orang miskin. Tapi kan ada anak kecil, ya tidak peduli. Kalau dia termasuk orang miskin, ya nggak apa-apa. Nah, tapi kan ini makannya sedikit, ya terserah. Nah, ada yang sedikit, ada yang banyak. Nah, kalau sedikit, ya antum yang untung, ya. Kalau banyak, ya tanggung resiko karena itu adalah fidyah. Nah, atau dengan cara yang kedua, memberikan makanan yang belum jadi, ya, misalnya beras, tapi jangan hanya kasih beras saja. Beras
biasanya ada temannya apalagi ikhwan, misalnya ikan kaleng misalnya. Nah, yang biasanya itu adalah makanan kebiasaan manusia yang ada di daerah tersebut, maka itu sudah cukup insyaallah taala. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan juga Ibnu Hazm rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabnya Al-Muhalla pada jilid 6 halaman 201 sampai 202, ya, bahwa dikembalikan kepada kebiasaan. Apa saja yang dinamakan ta'am yang ada di daerah tersebut, maka itu sudah mencukupi. Dan juga termasuk di antara permasalahan fidyah ini, para ulama menyebutkan bahwa tidak diperbolehkan untuk mempercepat pembayaran fidyah sebelum datangnya Ramadan. Misalnya Ramadan belum datang, lalu orang ini mengatakan, wah pasti saya nggak bisa berpuasa, ya saya sudah lemah. Maka sebelum Ramadan orang-orang sudah dipanggil, ya, untuk disuruh makan orang-orang miskin dengan alasan bahwa ini adalah fidyah. Kata para ulama tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan karena belum ada, ya, untuk dijadikan sebagai pengganti dari fidyah tersebut, pengganti dari puasa, yaitu berupa fidyah. Nah, ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Majmu' jilid 6 halaman 171. Dan juga kepada orang yang disebutkan tadi, orang yang sakit, yang tidak diharapkan kesembuhannya, sebagaimana kita sebutkan bahwa dia pun membayar fidyah. Tapi subhanallah, setelah sekian tahun dia membayar fidyah, tiba-tiba Allah memberikan kesembuhan. Tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan, suatu yang tidak bisa diperkirakan oleh mereka. Nah, setelah 5 tahun baru sembuh misalnya, apakah dia mengqadha kembali yang 5 tahun itu, atau sudah cukup? Ya, atau sudah cukup dari apa yang pernah dia lakukan dari membayar fidyah, dibangun di atas persangkaannya bahwa dia tidak akan sembuh lagi. Ini juga ada khilaf di kalangan para ulama, ada 2 pendapat dalam hal ini. Ada sebagian pendapat yang mengatakan ketika dia mampu maka dia harus mengganti. Namun yang sahih dalam masalah ini bahwa tidak ada kewajiban atas dia untuk menggantinya. Dibangun di atas persangkaan yang dahulu, ya, bahwa dia tidak mampu. Dan para thiqat, orang-orang yang terpercaya telah menghukumi penyakitnya ini tidak mungkin sembuh, ya, berdasarkan perkiraan manusia. Sehingga suatu saat setelah bertahun-tahun lamanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan sehingga dia mampu lagi berpuasa, maka apa yang telah lalu dia tidak perlu mengqadha, karena dia telah menggantinya dengan membayar fidyah. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qudamah dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ini berkenaan tentang masalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa.